Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita percaya bahwa hanya karena kasih-Nya Ia telah mengantar kita sampai memasuki usbuk kedua di bulan Agustus, bulan ke-8, bulan penuh rahmat bagi kita selaku bangsa Indonesia, yang di tahun 2020 ini kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Dan bacaan Alkitab yang ditetapkan oleh LPJ GPM adalah 1 Korintus 3 ayat 1-9 yang dibingkai dengan tema pemberitaan di minggu ini, menjadi kawan sekerja Allah, saling menopang untuk pertumbuhan bersama. Tema ini mau menegaskan bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi rekan sekerjanya. Menjadi rekan sekerja Allah berarti melakukan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita. Dan untuk melakukan pekerjaan itu tentu saja sebagai manusia kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Sehingga kita membutuhkan pertolongan Allah untuk memperlengkapi kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Dengan begitu kita sepenuhnya berada dalam kendali Tuhan. Kita berada dalam kendali Allah, sehingga tugas atau pekerjaan yang kita lakukan, kita harus lakukan untuk memuliakan Allah dan bukan untuk mencari popularitas diri, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sombong. Saudara kekasih, melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita mengharuskan kita untuk lebih setia dan taat kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan itu termaknai dengan keseriusan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi rekan sekerja Allah berarti kita harus menyikapi dengan serius tugas tersebut dengan rendah hati, saling menopang, saling menolong, dengan tidak merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih unggul, lebih pantas daripada orang lain. Pertanyaannya adalah, apa tugas kita itu selaku rekan sekerja Allah? Tentu saja hal ini berkaitan dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, baik di tengah keluarga, di masyarakat, maupun Tuhan mengutus kita untuk berkarya dan melayani di antara panggilan-panggilan kita selaku orang-orang yang dipercayakan melayaninya. Di tengah keluarga misalnya, bagaimana peran dan tanggung jawab kita selaku suami, istri, orang tua, dan anak dalam membangun hidup yang berbahagia? Dalam relasi suami istri tentu saja harus dikawal untuk senantiasa bertanggung jawab dan mengelola keluarga sesuai dengan peran masing-masing, sehingga harapan untuk hidup berbahagia itu dapat tercapai. Di tengah masyarakat ataupun di mana saja Tuhan mengutus kita, haruslah dikerjakan dengan tanggung jawab sehingga kita menjadi bermakna bagi banyak orang. Sungguh indah hidup ini bila dalam persekutuan bergereja ataupun bermasyarakat kita lalu bisa menjadi bermakna bagi orang lain. Kehadiran kita memberi faedah bagi orang lain sehingga orang lain dapat bersyukur kepada Tuhan. Dengan begitu pertumbuhan akan terjadi dan nama Tuhan akan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 paling tidak berisikan dua hal penting untuk kita renungkan. Pertama, bahwa jemaat Korintus pada saat itu masih terikat pada hal-hal duniawi sehingga sulit untuk membangun sebuah hidup yang rukun dan saling menopang sebagai implikasi daripada hidup secara rohani. Ciri manusia duniawi itu dibingkai dengan iri hati, cemburu, suka lihat orang pun baik tapi senang lihat orang pun susah. Hidup dengan permusuhan dan dendam yang berakibat pada perpecahan karena ada yang mengklaim diri lebih hebat, lebih baik, lebih benar dari orang lain. Itulah sebabnya ada yang menyebut mereka dari golongan Paulus ataupun juga ada yang dari golongan Apolos.
Hal ini berbeda dengan ciri hidup manusia rohani yang senantiasa merendai hidup mereka dengan cinta kasih, kerendahan hati, saling menopang satu terhadap yang lain. Ciri manusia rohani adalah orang yang senantiasa hidup beribadah dan takut Tuhan. Kesombongan tidak ada pada mereka. Sebaliknya, rasa solidaritas kesesamaan selalu ada di dalam keseharian hidup mereka, dan itu ditunjukkan dengan penuh kerendahan. Tuhan menghendaki kita untuk hidup saling melayani dan menopang seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengaktualisasi hidup sebagai manusia rohani, maka kita butuh kekuatan spiritualitas seorang hamba. Tanpa kekuatan spiritualitas kehambaan ini, maka sulit bagi kita untuk menemukan eksistensi kita selaku orang Kristen sejati. Spiritualitas seorang hamba ini hanya akan dapat kita perankan dengan baik ketika kita selalu bersandar pada Tuhan Allah kita. Hidup dengan menghadirkan kehendak Allah di antara sesama akan turut menentukan kualitas kita sebagai orang Kristen. Rasul Paulus telah menjadi contoh yang baik bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan bersandar pada Allah dalam segala situasi hidup, sehingga Allah akan bekerja di dalam kelemahan dan keterbatasan kita untuk menghadirkan shalom Allah bagi semua orang. Hal kedua yang dapat kita maknai dari teks itu adalah bahwa memang tidak bisa dipungkiri sebagai orang percaya kita tidak terlepas dari sifat dan sikap sebagai manusia yang terbatas dan kadang-kala jauh dari yang idealis. Karena itu tidak heran bila dalam kebersamaan dengan orang lain pun kita pasti akan merasa bahwa kita berbeda dari mereka. Orang yang memperoleh kedudukan, orang yang memperoleh jabatan, orang yang memperoleh status sosial tinggi akan merasa diri lebih hebat, sehingga kadangkala mengabaikan solidaritas yang berdampak pada kesenjangan sosial di tengah persekutuan hidup sebagai umat Allah. Dengan begitu perlu kita renungkan bahwa segala pencapaian yang kita miliki hendaknya itu dilihat sebagai bagian daripada anugerah Tuhan kepada kita yang patut kita syukuri. Kita hanya bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan selanjutnya kita akan menyaksikan Tuhan mengerjakan bagiannya untuk mendatangkan damai sejahtera sebagai wujud daripada pertumbuhan, baik dalam persekutuan bergereja maupun persekutuan bermasyarakat. Dan semua pencapaian yang membuat orang senantiasa hidup dengan saling menopang, dengan tidak memandang status sosial seseorang, hidup dengan penuh kasih sayang, akan memperkokoh persekutuan hidup sebagai umat Allah. Untuk itu sebagai orang percaya hendaknya kita tidak memberi ruang untuk berkembangnya rasa persaingan yang tidak sehat yang berdampak pada buruknya relasi dengan orang lain. Sebaliknya, adalah tanggung jawab kita untuk menciptakan suasana yang harmonis dengan sesama dan alam semesta. Ketika kita mampu untuk menjaga persekutuan hidup yang damai dan saling menopang sebagai implikasi iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah lebih dahulu mempersatukan kita dengannya, maka kita telah hidup untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan kiranya menolong kita untuk mewujudkan sebuah hidup yang lebih baik di hari esok.